Pokoknya itu kejadian pas banget di azan zuhur. Jam 12-an. Jam 12-an. Saya ingat bang, karena pas kejadian itu lagi azan itu. Buat nyebur itu kan kayak pasti kayak seneng kayak begini-gini. Mas tangannya aktif gitu bang, mau tangan atau kaki atau kepala. Tapi pas lagi lari langsung blek. Teman saya lari nggak dapet, dan itu cuma dapet topinya. Itu saya ingat banget, cuma dapet topi. Topinya ketemu. Topinya ketemu, tapi jasadnya nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di Timbul Misteri Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah ngadirin narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya di Timbul Misteri. Siapakah narasumbernya? Kita kenalan aja nih. Gue lagi sama Bang Randy. Bang Randy, apa kabar Bang? Alhamdulillah bang, baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang Randy, sebelumnya terima kasih nih udah mau diundang. Dan katanya lu mau cerita pengalaman temen lu yang wafat ya? Betul bang. Pada saat itu lagi lulus-lulusan bang. Lulus-lulusan. Betul. Terus dia kecebur katanya. Iya. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi ini bang, habis kelar ujian nih bang. Jadi tuh kami semua pada nulis di buku bang. Iya, sebagai kenang-kenangan gitu bang. Buku diare gitu? Betul, buku diare. Jadi kayak kenang-kenangan. Jadi nanti setelah UN lulus, kita menjadi apa gitu bang. Ada kenangannya lah ya? Betul. Nah, ini sebenarnya sih kayak nggak janggal, bukan yang kayak suatu yang kita pikirkan ini ya, kayak terjadi gitu bang maksudnya. Inisialnya ini bang B. Itu dia nulis, jangan lupain gua kalau gua udah nggak ada, gitu bang. Jadi itu kayak nggak berpikirkan kayak untuk jadi terjadi hal yang aneh seperti meninggal seperti itu bang. Iya. Terus ya semuanya kayak habis itu kayak pilok-pilokan, habis euforianya lulus-lulusan. Itu kan pasti kan ada momen yang kayak ngajakin tawuran lah. Ini bukan waktu dicontoh bang ya. Iya. Nah jadi kita tuh malah menghindari untuk tawuran tersebut bang. Nah jadi kita kan pilok-pilokan tuh. Itu dulu di sekolah kami tuh ada namanya empok, warung empok. Oke, tongkrongan tuh ya? Tongkrongan. Nah pilok-pilokan, nah habis pilok-pilokan, nah ada teman saya tuh ngusulin. Ada juga yang ngusulin ke jalur yang negatif, tapi kita serempak itu tidak melakukan hal yang tersebut. Jadi kayak menghindari gitu bang. Nah akhirnya habis selesai kita pilok-pilokan, kita ke waduk bang. Itu ke waduk. Nah ke waduk itu kayak biasa bang, euforia semuanya, ketawa-tawa, ketiwi-tiwi. Nah tapi yang saya bingung juga gini bang, semuanya pada ketawa-tawa, kayak senang-senang gitu bang. Nah dia itu kayak menyendiri bang. Menyendiri kayak gimana sih kalau namanya kita habis senang kayak selesai yang udah kita kerjakan selama 3 tahun, dari kita susah, namanya juga kita sering diomelin guru. Nah kita tuh kayak semuanya terbebas dari semuanya itu. Nah tapi dia tuh bukannya senang tapi malah diem bang. Itu yang saya bingung bang. Karena posisinya gini bang, ini saya di sini nih. Itu pas banget, itu dia di depan saya. Itu jarak saya di sini dan dia di sini bang. Ada semeter? 2 meteran kurang lebih. Oke. 2 meteran. Saya tanya dong, lu kenapa? Orang-orang pada seneng kok lu malah diem gini? Dia cuman kayak cengenges doang, kayak cengir gitu bang. Karakter dia tuh kayak yang orangnya masih ya happy bang, riang gembira gitu. Oke. Nah saya juga bingung dong, karena kan ya namanya kita harus lulusan kok masih dia diem kan. Nah terusnya
biasa pada ngerokok gitu bang, tapi kita menghindari yang namanya tawuran bang ya, makanya kita nongkrong di waduk tersebut. Oke. Terus pokoknya itu kejadian pas banget di azan zuhur. Jam 12-an. Jam 12-an. Saya ingat bang, karena pas kejadian itu lagi azan itu. Nah, tiba-tiba dia kayak lari bang. Larinya mending kalau larinya kayak kita lari ngejar sesuatu, tapi larinya itu kayak gimana sih bang, kayak ditarik gitu bang. Jadi tahu dong bang kalau misalkan tarik gitu-gitu tuh. Kayak gitu. Nah, kalau kita lari ngejar sesuatu kan kita kan nggak kayak gitu kan. Nah, saya juga maksudnya nggak habis pikiran, nggak paham kayak kejadian itu kayak kenapa. Nah, terusnya pas dia lari, nggak lama teman saya juga ikut lari bang, karena saya juga nggak tahu dong, kayak lari begitu aja bang. Tiba-tiba, padahal tuh ya gimana, mungkin ya di pikiran saya tuh kayak, oh dia meluapkan rasa kesenangan dia dengan cara dia berenang. Oke. Mungkin, tapi pas dia lari, gimana sih kalau misalkan dia lari buat nyebur itu kan kayak pasti kayak seneng kayak begini-gini, gimana sih tangannya aktif gitu bang, mau tangan atau kaki atau kepala, tapi pas lagi lari langsung blek. Teman saya ngomong, itu si B itu tenggelam. Nah, teman saya langsung lari bang. Itu jaraknya juga pas banget, dia nyebur, otomatis kan kayak seenggaknya dia bisa ngelagapan. Nah, dia langsung blek. Nah, teman saya langsung lari bang. Yang saya anehnya itu pas dia larinya itu harusnya ya bang ya, dia kecemplung, ditangkap pun masih bisa karena kan badannya gede, maksudnya kayak panjang dan bukan kecil gitu bang, harusnya ketangkap dong. Dicari-cari, bener-bener emang dicari-cari nggak nemu bang, maksudnya kayak nggak dapet. Gimana ya, saya yang namanya di depannya dia lari kayak shock banget bang. Itu temen gue dalam arti saya pas udah kecemplung ya, karena saya juga belum jago untuk berenang. Ya saya karena kan saya nunggu di atas bang. Oke. Nah, teman saya itu bener-bener nyari, dan itu ramai banget bang, langsung kayak teman-teman saya dong pada cemplung semuanya, kayak nyari semua. Logikanya kalau misalkan memang dia kecemplung, ada kecebur, dia tuh pasti bakal dapat, itu logikanya bang. Karena hitungan juga nggak lama bang, ya dia kecebur, teman saya lari nggak dapet, dan itu cuma dapet topinya. Itu saya ingat banget, cuma dapet topi. Topinya ketemu, tapi jasadnya nggak ketemu. Oke. Itu rame banget. Nah, itu pokoknya kejadian siang. Nah, itu baru pas di jam 1 kalau nggak salah, itu saya pas jam 1 apa setengah 1 gitu, langsung warga rame bantu semua untuk nyari si B itu. Ya bener-bener kayak belum dapet itu bang, sampai tim SAR pun. Oh, ada tim SAR. Ada tim SAR bang, ada tim SAR, semua nyari nggak nemu. Akhirnya saya juga harus membicarakan ke orang tuanya, dan saya tuh langsung nyamperin ke orang tuanya. Oh, meninggal kondisi itu? Dalam kondisi tersebut. Belum ketemu tuh? Belum ketemu. Nah, saya nyamperin kondisi ke orang tuanya. Pada saat itu orang tuanya itu lagi dagang. Pas lagi dagang, saya kasih tahu si B itu dengan nada kayak gaya gugup atau kayak gimana sih bang, kayak namanya muka-muka panik gitu, kayak shock gitu. Saya bilang, Bu, si B tenggelam. Langsung orang tuanya tuh shock, pingsan bang. Udah pingsan, akhirnya saya ini dong, dari orang tua itu langsung nyamperin ke lokasi tersebut untuk melihat apakah sudah ditemukan atau belum. Ternyata pas saya datang ke lokasi tersebut itu belum ditemukan. Lama ya? Lama bang. Orang sama tim SAR aja datang kan. Tim SAR bang, tim SAR tuh datang kayak bener-bener kayak nggak, yang harusnya kita senang-senang kayak euforianya habis lulusan, tapi malah sedih. Iya. Malah berduka, dan bener-bener kayak terpukul banget bang. Itu bener-bener kayak, ya Allah, ini harusnya tuh pas lagi dia lari itu harusnya saya tangkep, maksud saya jegat gitu bang. Oke. Karena saya juga nggak tahu kalau misalkan memang dia lagi kayak ditarik kayak gitu juga kan, kayak saya kira tuh dia lagi euforia, senang, nyebur gitu kan. Tapi enggak. Jujur saya kayak rasa-rasa bersalah juga, karena memang di posisi tersebut saya nggak bisa mencegah. Ya mungkin kejadian itu singkat banget. Singkat banget bang. Kan belum ketemu nih bang.
Itu lama bang, itu pokoknya saya inget pas ketemunya itu jam setengah tiga, jam 3:30, hampir asar. Itu udah tim SAR, dibantu tim SAR, dibantu warga lokal, semuanya, tapi belum ketemu. Nah, itu dari ada warga bilang bang ke rekan-rekan kami dan termasuk bilang ke saya juga. Saya juga nggak tahu, mungkin tuh sesepuh situ atau bukan, saya juga kurang tahu. Tapi dia ngomong seperti ini. Tolong panggilin, ini saya kasih inisial bang ya. Tolong panggilin si A. Minta tolong sama si A. Seperti itu. Oh, dia nyuruh orang gitu. Nyuruh orang. Oke. Mungkin nih karena saya juga orang awam, oh ini orang pinter nih atau orang sesepuh sini supaya bisa ngebantuin gitu bang. Akhirnya ya dari tim kami, dari rekan-rekan kelas kami, rekan-rekan sekolah kami, adalah yang ngebantu untuk panggil si orang tersebut. Oke. Panggil orang tersebut, datang tuh bang orangnya ke Si A. si A itu ke TKP. Pas datang, dia ya mungkin dengan baca-bacaan dia, saya juga kurang tahu bang ya, maksudnya kayak apa sih namanya itu, kayak mungkin menerawang, dan dia juga ngomong seperti ini bang. Ini orang udah masuk dunia gaib, seperti itu, udah susah untuk diselamatkan, kata dia seperti itu. Oke. Nah akhirnya dibantu sama dia, itu kurang lebih hampir 15 atau 30 menit gitu bang, saya juga lupa ya bang ya. Dia turun tangan bang ya, langsung turun tangan ke lokasi tersebut, di air tersebut yang pas dia jatuh. Padahal pas teman saya nyari situ dia nggak ada, maksudnya kayak jasadnya nggak ada. Nah dia yang bantu turun tangan ke nyebur air tersebut. Ini ada bambu bang, bambu. Cuman diketok 3 kali atau 1 kali, saya juga kurang lupa. Saya juga lupa. Digini-giniin sama dia, langsung mumbul bang. Oh. Langsung mumbul. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Wow. Itu dengan sendirinya. Dan saya juga kan kayak, kok bisa? Sedangkan yang di perairan tersebut itu tuh udah dicari sama teman-teman saya. Sampai namanya itu kan emang itu kedalaman tuh memang sangat dalam. Oh, dalam? Sangat dalam. Sampai teman saya yang tinggi aja tuh masih nggak napak. Kayak dasarnya? Dasarnya. Dicari sampai dasar nggak nemu. Tapi dari orang tersebut, dia cuman kayak, apa sih namanya itu, kayak gini bang, ketokin, iya gitu. tepok air, mumbul. Nggak sampai di kedalamin bambunya? Sampai. Oh, sampai Ya digituin, sampai kedalamin, tapi mumbul. mungkin kesangkut kali, dia benerin sangkutan gitu. Logikanya kalau memang dia kesangkut, harusnya dia bisa ketangkap dong. Oke. Karena kan itu kan yang ngebantu bukan 1-2 orang bang, tapi kan bang kan tadi saya bilang tim SAR pun ya turun tangan. Oke. Itu ramai warga pada membantu si B. Oke. Tapi ya bener-bener kayak Nihil ya? dibilang kayak nggak percaya, tapi bener-bener kenyataan. Iya, lu nyaksin langsung. Ngasih langsung. Gitu bang. Dan pas diangkat, itulah udah kayak yang tadi si A bilang tuh, si orang tersebut yang sesepuh tersebut bilang, kalaupun ketemu itu sudah tidak ada, maksudnya sudah Wafat. dibawa wafat, dan apa sih namanya, ya pokoknya sudah wafat. Oke. Pas diangkat itu udah, aduh saya juga bingung jelasin, kayak pada putih gitu bang, maksudnya kayak apa sih namanya, pucat, itu perutnya tuh mengkerut bang. Dan saya juga kayak, ya pada nangis semuanya, dibawa lah. Akhirnya kan dibawa tuh bang. Bapaknya menyampaikan ke tim, ke anak-anak, kan mungkin dari anak-anak merasa bersalah karena kan kayak kita harusnya menghindari untuk hal-hal negatif kayak tawuran. Makanya kita coret-coretan. Terus habis coret-coretan kita bikin kenangan foto-foto di waduk gitu kan. Tapi malah kejadian kayak begini gitu, minta maaf. Cuman bapak ya namanya juga udah ajal kan. Saya juga nggak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa menyalahkan, kata bapaknya seperti itu. Terima lah ya sama kejadian Iya. walaupun berat ya. Nah terus kan akhirnya kan dibawa pakai mobil ambulan bang ya, dibawa pakai mobil ambulan itu pada ke rumahnya, dan saya pun menyaksikan ke rumahnya. Dan itu apa ya, kayak pas nyampe itu pasti apa sih namanya itu, dari hidung, dari kuping itu pasti pada keluar air ya bang. Akhirnya dari orang tuanya ngomong, ini mungkin masih selamat gitu kan. Oh iya. Karena kan mungkin ya
pikirannya kan napas keluar dari Dipikirnya respon lah. iya ada responnya gitu kan, akhirnya dibilang enggak mungkin itu pembuluh darahnya udah pecah gitu, atau secara medis bang ya pembuluh darah pecah makanya keluar-keluaran. Cuman kalau memang dari napas udah nggak ada napasnya, jadi ya udah bener-bener itu meninggal. Wafat, ya. Iya. Nah terus dan saya abis itu kan jujur bang saya juga kayak terpukul banget, terpukul. Terus teman-teman pada pokoknya yang harusnya kita senang-senang tapi malah jadi berduka. Takutnya kan bang namanya juga apa sih namanya dari orang-orang rumahnya tersebut dia ada yang nggak percaya karena memang dia bener-bener apa sih namanya tuh kayak ditarik atau jadi dia ngomong misalkan ini mungkin di apa sih namanya dijorokin atau gimana gitu kan. Ya kita juga bersedia dan saya pun bersedia kayak menjadi membuat laporan polisi bang pada saat itu bang, dan rame-rame tadi saksi. Enggak juga kayak kita asal ngomong tapi memang bener-bener fakta, enggak dijorokin dan tidak ada perkelahian atau misalkan memang dia bercanda atau gimana, saya juga enggak, tapi memang dia bener-bener ditarik nyemplung, nggak ada respon, teman saya bantuin nggak dapet, ya udah ya seperti itu. Ya apa adanya lah. Apa adanya. Saya membuat kesaksian ya di polsek seperti itu. Karena memang yang dibicarakan ya dibilang di luar nalar juga. Takutnya kan dari saya bilang dari polisi tidak percaya, tapi alhamdulillahnya dari keluarga ya menerima kan memang ya kejadiannya seperti itu gitu bang. Nah habis dari membuat pernyataan dari polsek hari itu juga tuh. Di hari itu juga itu karena pas saya datang bantu ke jenazah ke rumah, habis itu dari polisi datang langsung dibawa ke polsek untuk membuat kesaksian. Nah habis dari polsek kita pulang ke rumah tuh bang dengan kayak bener-bener sedih, berduka, shock banget bener-bener. Dan keesokan harinya semua tuh teman-teman bang ya, teman-teman satu kelas itu mengantarkan almarhum ke pemakaman, dan selama pemakaman juga berjalan dengan lancar ya alhamdulillah. Nah selesai pemakaman almarhum kita pas malam itu bang rame-rame pada tajia, baca tahlil kayak yasinan semua bang di malam 1, malam 2 dan malam 3 itu semua pada datang bang. Dan alhamdulillahnya juga bang karena almarhum juga orang yang baik, berperilakunya juga pas di sekolah juga ya bener-bener baik gitu bang. Jadi semua rekan-rekan satu sekolah pada datang bang, respect kayak datang ke tahlilan beliau kayak ngaji semuanya bang, rame semuanya datang bang, yang mendoakan. Itu rame alhamdulillahnya. Singkat cerita bang, ini malam keempat ya bang, karena memang juga kami masih ngerasa berduka dan masih teringat gitu bang sama beliau, sama almarhum. Itu pas jam 3 itu pas banget saya juga lagi baru pulang bang, baru pulang main. Tiba-tiba telepon bang sama teman saya. Saya juga nggak tahu bang, apa yang memang dia bener-bener apa yang dia lihat itu bener-bener nyata atau memang dia halusinasinya dia. Karena kan kita semua pada masih berduka. Iya masih belum move on. Masih belum move on, bener bang. Dia nelpon gini bang sama gue bang. Ren tadi gue pas kencing ada yang ngetuk-ngetuk. Kebetulan di rumahnya dia itu ada pintu belakang bang. Mana dia kan pas mau kencing ada yang ngetuk-ngetuk bang. Dibukalah sama dia. Waktu dia dibuka itu nggak ada orang. Akhirnya teman saya tuh balik badan, dia kencing bang, kencing. Nah pas dia kelar kencing, pas mau nutup, nah dari kejauhan dia bilang tuh ada orang yang gimana sih kayak lewat tapi sekejap. Sepintas gitu. Sepintas bang, lewat gitu. Akhirnya tutup bang sama dia. Nah pas ditutup, dia ngetok-tok lagi bang. Pas dibuka dari kejauhan tuh kayak mungkin ya, saya sampai merinding loh bang. Pas dia dibuka itu dari kejauhan tuh kayak ada nama apa sih namanya? Dibilang nyata tapi kayak agak-agak samar-samar, tapi pakai pakaian sekolah. Akhirnya diburu-buru tutup dan dia nelfon saya. Dia ngomong seperti itu bang. Dia mikirnya almarhum. Ya mikir mungkin saya juga nggak tahu bang, karena kan pada saat itu kan masih pakai pakaian sekolah. Almarhum ketika mungkin halusinasinya dia bang ya. Karena kan kita masih berduka gitu bang. Tapi almarhum pas nyebur itu masih pakai pakaian sekolah ya? Dia masih pakai pakaian seragam ini bang, masih pakai seragam sekolah putih abu-abu. Enggak sih kayak cocoretan, itu jelas. Masih ada pilok-pilokannya? Iya masih jelas banget, masih jelas. Karena kan memang pas kejadian itu masih pakai pakaian sekolah. Dan dia
bilang itu seperti almarhum. Iya, mungkin halusinasi juga kita nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu juga sih bang, karena kan kita masih berduka kan. Ya saya bilang saya nenangin dia dong. Itu mungkin halusinasi lu karena kita masih berduka. Jadi jangan disangkut pautin sama hal tersebut. Saya bilang kayak gitu sama dia. Nah singkat cerita, itu saya juga bang kayak itu setelah ini udah berminggu-minggu bang ya. Oke. Saya lupa bang itu 2 minggu atau 3 minggu saya juga lupa. Pokoknya kan saya ada kayak mau kumpul gitu bang. Oke. Namanya kayak bukan reuni sih, namanya juga baru buat lulus kayak buat udah kita kumpul kita main bareng gitu bang ya. Kumpul di warung Po, saya bilang gitu kan. Pas saya bilang kumpul di warung Po. Nah pas saya udah kumpul, nah teman saya ada yang nyeletuk omong yang tadi saya bilang itu bang. Apa yang dia bilang pas lagi kencing itu ngelihat samar-samar. Oke. Ada yang nyeletuk bang. Ini bestinya almarhum banget ya. Ini bestinya paling besti banget. Dia deket banget kalau misalkan di mana-mana kayak mau di sekolah, mau dia di luar. Karena kan memang suka walaupun kita satu sekolah, tapi kan kita suka main bareng pas di luar. Nah dia ngomong gini bang. Jadi tuh dia tuh bilang habis nyekar bang, habis nyekar di makam almarhum. Itu habis nyekar langsung ke waduk. Kayak buat mengingat bang ya, mengingat karena dia mungkin kangen sama beliau. Jadi dia tuh datang ke waduk bang. Datang ke waduk, nenangin pikiran dia sambil kayak gimana sih kayak diem gitu, ngelamun gitu bang, ngelamun. Nah dia bilang ada bisikan. Karena dia dulu bang ya, pas dulu tuh dia kalau misalkan dia berdua tuh bang ya, selalu ngomong IPS. Oh main PlayStation. Iya, karena kita kalau misalkan kita habis kelar sekolah nih, habis kelar sekolah, pasti kita main PS. Nah itu dia ngajakin. Jadi provokator buat Iya, makanya dia ngomong kayak ada bisikan IPS. Langsung ditinggal-telinguk bang. Dia tinggal-telinguk, nggak ada orang. Tiba-tiba dia teriak bang. Oke. Gimana sih kayak wah gitu. Nah pas dia teriak, itu kebetulan memang ada orang mancing. Karena di waduk itu suka ada orang mancing bang ya. Itu memang suka ada orang mancing. Nah pas dia teriak, orang mancing itu ngeliatin bang. Nggak lama nyamperin lah tuh si pria tersebut, teman saya bang. Nyamperin teman saya, dia nanya kenapa dek gitu bang. Dia juga kayak dibilang kayak enggak bang kenapa-napa gitu bang. Tapi dia teriak gitu Tanpa disadari gitu. tanpa disadari. Ditanya lah, adek sini kok sendirian gitu bang sama si yang orang mancing tersebut. Nah pas dia bilang kayak gitu, langsung lah si teman saya tuh ngomong, jadi gini pak, belum lama teman saya meninggal pak di sini. Dan meninggalnya pun kayak gak masuk di akal juga, karena memang dia tuh ketarik pak. Nah si orang mancing itu dia ngomong, oh mana dia yang meninggal. Nah langsung iya pak, teman saya meninggal di sini nih pak. Nah orang mancing itu cerita bang ke teman gua. Jadi itu tempo hari yang lalu tuh dia kan pulang telat tuh bang, maghrib bang, pas banget di tempat ini. Dia bilang ada anak sekolah basah-basahan masih pakai seragam. Nah dia duduk di tempat ini bang. Saya tanya dong, karena kan maghrib bang. Dia ditanya sama si pemancing tersebut, ditanya ngapain deh, tapi diem aja. Oke. Dia diem aja bang, nggak ada respon kayak nggak ngapa-ngapain pak. Itu kalau orang bener dong. Iya. Nggak ngapa-ngapain pak, nggak pak. Maghrib loh, sendirian. Nah akhirnya ditanya lagi tuh bos sama si orang mancing itu, ciri-cirinya emang kayak gimana? Badannya kurus, masih pakai seragam, lengkap. Itu atributnya masih ada semua, pakai sepatu, lengkap. Langsung connect dong si pemancing tersebut. Dia bilang, jangan-jangan yang kemarin saya lihat. Dia duduk di situ. Yang duduk situ, pas banget kejadiannya di sini dan dia duduk di sini. Orang mancing tersebut dia ngomong gitu sama saya, sama teman saya. Itu saksian dari teman saya. Gak masuk akal dong bang. Dia ngapain ya anak sekolah maghrib-maghrib? Ya iya, apaan anak sekolah maghrib duduk di situ sendirian, bengong lagi. Ya apalagi pakai baju yang basah. Oh iya basah ya. Karena kan memang pas kejadian kan kecebur bang. Iya maksudnya sosok yang dia lihat ini basah-basahan. Basah-basahan. Iya. Ketara bang, mana yang basah, mana yang kering. Karena kan ya dari celana juga kelihatan bang, namanya juga orang basah. Iya. Baju celana semuanya lepek. Ya mungkin pada saat itu tukang mancing ini mikirnya ya habis berenang tuh orang ya. Iya. Kan anehnya waktunya sendirian. Waktunya lagi, itu bang yang bingung kayak kok maghrib di sini sendirian gitu, basah-basahan lagi. oke. Gitu bang.
Dan yang anehnya lagi ya bang, si orang mancing itu dia bilang itu bajunya percis bang, karena coret-coretan ya. Mungkin coret-coretan kayak banyak, tapi dia coret-coretan. Bajunya juga coret-coretan gitu. Coret-coretan. Wow. Basah, baju coret-coretan, diem di situ. Sendiri lagi. Maghrib. Nah itu bang yang dialami sama teman-teman gue bang. Oke. Dan nggak sampai situ juga bang. Dan gue pun ngalamin bang. Oke. Gue ngalamin kayak, lu pernah gak sih bang? Lagi tidur nih bang. Itu posisi gue lagi tidur bang. Gue kayak mimpi nih. Sadar gak sadar mimpi. Kayak jatuh dari gedung, tapi itu kayak jatuh ke air. Dan itu gue langsung nyesek banget bang. Oke. Bener-bener nyesek banget kata gue. Bener-bener kayak dada gue tuh kayak tenggelam. Gak gimana sih tuh, kayak nyesek banget. Gak bisa kelagapan gitu bang. Oke. Nyesek banget. Mau tidur lagi pun kayak nggak bisa, kayak gelisah bang, kayak kenapa ya gitu bang, kayak tanya. Dan itu pun kayak gue, dan gue juga masih nggak mikirin ke situ dong, karena kan kayak nggak ada urusannya, nggak ada urusannya ke situ. Nah kejadian itu pas gue mau main bang, karena kan pas dari situ gue juga nggak bisa tidur lagi dong. Gue tanya temen gue lagi pada di mana, lagi pada nongkrong ternyata. Nah gue keluar bang, pas mau keluar itu gue denger bisikan juga bang, dingin kayak langsung gue connect bang. Lah kok dingin? Langsung gue kayak tinggal malah nggak ada orang. Gimana sih bang, kayak dingin gitu bang, bisikan. Dan gue langsung connect bang. Connectnya itu kayak emang pas lagi kejadian itu gue memang nggak sempet nyebur, dan gue juga nggak nyebur. Dan gue tuh punya alasan emang, gue jujur bang, gue nggak, tadi gue bilang gue belum jago berenang, dan gue yang ada kalau gue nyebur pun yang ada gue malah ngikut tenggelam. Iya. Malah merepotkan juga kan. Nah kayak kayak ngerasain kayak tenggelam. Di situ gue langsung connect, wah jangan-jangan ya mungkin kayak ini halusinasi gue juga bang ya, karena memang ya gue juga termasuk teman dekatnya dia juga kan. Gue langsung connect kayak, lah kok bisa pas banget gue mimpi terus ada yang bisikan dingin. Dan keesokan harinya itu gue langsung ziarah bang ke makamnya, karena mungkin bang ya mungkin doang, apa memang dia kangen sama gue ya gitu bang. Mungkin dia juga pengen ketemu gue, dalam arti kayak bukan ketemu berhadapan ya, tapi kayak mengirimkan doa datang ke kuburan tersebut gitu bang, ke kuburan almarhum. Jadi gue datang ke kuburan almarhum gitu bang. Lu jarang. Langsung ziarah bang gue keesokan harinya. Gue disclaimer ya bang ya, jadi gue juga cerita kayak gini juga bukan buat mengingat kembali kejadian tersebut, apalagi buat ke keluarga almarhum. Gue cuman cuman bilang nih cukup berhati-hati, dan mungkin bisa diambil pelajarannya dari cerita gue yang udah gue alamin gitu bang. Oke. Ya intinya kita tetap mendoakan yang terbaik lah buat almarhum. Iya betul bang. Almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya gue juga disclaimer nih buat para teman-teman semuanya, Bang Randy di sini bukan bermaksud nih nge-flashback atau mengingat kembali gitu buat keluarga almarhum ya. Iya bang. Tapi di sini benar nih kata Bang Randy, kita bisa ambil pelajaran nih ketika kita melakukan sesuatu gitu lah, berhati-hati gitu kan ya. Karena kejadian ini benar-benar sangat singkat ya Ren. Sangat singkat bang. Dan nggak masuk di akal juga sih. Nah itu yang mau gue tanyain Ren. Yang lu lihat tuh bener-bener kayak ditarik gitu. Iya bang, kayak lu bisa bedain antara ditarik sama bener-bener dia lari bang. Nggak mungkin gini, dia tuh memang nggak bisa berenang. Iya. Apa mungkin dia mikir kayaknya cetek nih, kayaknya gue mau nyari sensasi nih gitu. Ya. Tiba-tiba dia loncat gitu. Nah kalau misalkan apa sebelum-sebelumnya dia udah cerita gitu, gue pengen. Kalau dibilang dia tuh nggak pernah cerita bang, tapi dia tuh bener-bener kayak singkat, dan dia tuh dadanya dia maju, tangan ke belakang, gimana sih kalau orang ditarik gitu bang. Oh, gitu. Kalau misalkan emang tapi dia lari, kalau misalkan emang dia buat euforia buat berenang, dia nggak bakal kayak gitu. Dan ketika dia nyebur pun langsung dia palanya langsung keluar. Dan itu pasti ada respon lah. Ada respon dari tangan lah, pala atau apa. Berenang, gitu ya. Ternyata dia tahu di dalam gitu kan. Iya. Ada respon ya. Minta tolong. Iya, maksudnya tangannya ada akan gitu ya. Tapi ini benar-benar kayak nyemplung, nggak ada respon, teman gue datang langsung buat lari gitu, maksudnya kayak ngebantuin. Gitu, respect gitu. Iya. Yang dapat cuma topinya doang, kayak dia ngangkat kayak gitu,
Yang Tapi kabel temen lo kakinya ngikut doang. nyebur? Ngikut nyebur Agak langsung. dari atas gitu? Enggak langsung nyebur, ikut nyebur. Hanya satu tuh pada saat itu? Nah pas itu pada satu, nah pas udah bilang gak ketemu baru pada rame-rame buat ngebantu nyari gitu bang. Dan yang anehnya pas ketika ditemukan ya enggak, lokasinya di situ ya? Lokasi di situ pas dia Nggak pas kemana-mana tempat dia nyebur Emang kejadian ini di waduk mana sih? di Waduk Jakarta Timur bang. Jakarta Timur. Iya, Tahun berapa ini? itu tahun 2016. 2016. 2016. Mungkin ada beritanya kali ya? Nah ini sempet masuk berita juga bang. Oh ada ya beritanya? Sempet masuk berita, ada kok bang. Ada. Beritanya. Nanti Ada gua beritanya, cari ada deh, beritanya. mungkin gua lihat juga gitu kan. Iya. Mungkin emang atau ada hal-hal yang bisa dinalarin gitu dari kronologi nyeburnya temen ente gitu kan. Iya bang. Mungkin sebelum wafatnya almarhum ada kejadian aneh yang Lulu dan teman-teman udah ngerasain lah ya dari yang buku diary ini. Itu lu ketika wafat almarhum lu buka-buka diary itu atau memang sebelum kejadian itu lu udah tahu? Nah ini sadarnya itu cukup lama emang bang. Oh, Cukup lama. Itu 1 tahun ketika gue udah lulus. Buku itu lu yang megang? Buku semua enggak. megang. Jadi buku itu ada sekretaris gue bang. Maksudnya sekretaris kelas bang ya. Yang di Sekretaris kelas kelas itu. yang di kelas. Nah itu mungkin dia lagi kayak cari nostalgia kenang-kenangan dia dulu. Nah pas banget itu kata-kata yang namanya jangan lupain gue ketika gue nggak ada. Udah nggak ada. Jangan lupain gue ketika gue sudah nggak ada. Mungkin udah firasat kali ya. Pasti. Tarik situ sih. Itu kan buku itu dibuat sebelum kalian pada ke waduk kan? Maksudnya Belum. di hari yang sama kan? Di hari yang sama, pas banget selesai ujian. Pas Di banget. hari yang sama, jadi intinya kan sebelum keberangkatan ke waduk Iya. itu kan? Dibuat buku itu. Iya. Wih, gokil sih. Ya mungkin ada firasat lah ya dari almarhum yang kita nggak tahu lah mungkin firasatnya seperti apa. Intinya dia udah merasakan bahwa ada sesuatu hal yang terjadi sama beliau lah, intinya seperti itu ya. Nah, lu di situ berapa orang tuh pada saat satu kelas itu? Itu satu kelas itu Di waduk itu ya, maksudnya berapa orang pas- gitu? Apa pas- satu kelas itu ngikut semua di situ gitu? itu pokoknya 2 kelas bang. 2 kelas itu gue dulu kelas AP. Jadi di tempat gue tuh sekolah gue ada 2 jurusan, AP sama AK. Dan itu gabung. Oh, jadi lu gabungan. Iya gabungan. Sebenarnya di balik aktivitas-aktivitas negatif lu lebih memilih ke positif sih sebenarnya Iya. ya, yang tujuannya kita ini menghindari tawuran. Pada Betul, umumnya tuh lulus-lulusan itu bertawuran ya. Iya. Tapi ya kita hanya punya rencana ya, kita nggak tahu bahwa ada kejadian itu, malah sebaliknya ya. Tadinya kita mau baik-baik aja ternyata Malah berduka. malah berduka gitu ya. Tetap nah pokoknya sebelum gua tutup video ini, gua turut mendoakan buat almarhum, semoga almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya itu taman daripada taman surganya Allah taala. Amin. Oke, Ren, sekali lagi gue terima kasih banyak lu udah mau bercerita pengalaman lu. Iya bang. Buat teman-teman nih, kiranya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan video kali ini. Dan jangan lupa nih, sebelum kita pamit, bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Atau kalian punya cerita-cerita horor yang kalian alami seperti yang dialami sama Bang Randy, bisa juga nih kirim cerita misteri kalian di nomor WhatsApp yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita-cerita kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Randy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ren, thank you, Ren. Bang, makasih ya bang. Oke, sama-sama.